Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah kama qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para ustadz, para kiai, para sesepuh, bini sepuh yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama kali tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita hingga hari ini. Diteguhkannya kita, dimantapkannya hati kita di atas keyakinan bahwasanya Allah lah satu-satunya zat yang berhak untuk kita sembah dan kita ibadahi dalam segala bentuk peribadahan dan juga persembahan. Kemudian dihidupkannya kita di bawah naungan agama Islam, satu-satunya agama yang diridhoi, diterima, diakui oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab diterimanya amal ibadah yang selama ini kita lakukan, kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ditetapkannya kita di atas keistiqomahan untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, terlepas dengan keadaan apapun yang Allah tetapkan dalam kehidupan kita, tidak mengurangi sedikit pun kecuali semangat kita untuk tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak merubah keadaan kita sedikit pun kecuali untuk tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keistiqomahan yang Allah berikan kepada kita miliki sampai akhirnya kita menemui Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya perkenalkan diri terlebih dahulu, nggih. Saya Muhammad Rosyid. Di sini diundang menggantikan sebenarnya Ustadz Muhammad Iqbal Tantowi. Saya ini muridnya beliau. Jadi mohon maaf kalau sebenarnya belum pantas kalau Mas, kalau Ustadz, pantasnya mungkin Mas. Kalau sekarang kan musuhnya Mas Menteri, Mas Wali, ngoten. Karena saya yakin di sini saya tidak lain dan tidak bukan nggih putranipun panjenengan sedaya. Saya ini masih anak-anak istilahnya. Tapi alhamdulillah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala melihat fenomena seperti ini dan beberapa kali, mungkin sering ya kalau sekarang itu. Pengajian yang datang sudah mayoritas di atas 30 nih. Sudah senior. Oh, 60. Saya mau langsung 60 tapi agak enggak enak ngoten. Mau nyebut tua nggih. Sepertinya enggak pantas. Senior biasanya kalau istilahnya. Itu membuat kita sebagai yang masih muda, yang masih anak-anak itu merry. Betul-betul merry. Betul-betul itu. Karena apa? Kalau istilah Jawa itu apa nih? Halusnya saya enggak tahu. Kalau tibo carry itu bahasa halusnya pripun? Jatuh belakangan itu menjadi alamat kebaikan. Kalau jatuh belakangan itu kadang bahkan bisa dipastikan menjadi alamat kebaikan. Kita betul-betul harus bersyukur bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ketika di usia kita yang seperti ini. Bahkan banyak misalnya di dalam kitab Riyadhus Shalihin pun juga disebutkan di bab yang ke-12 kalau tidak salah Imam An-Nawawi menyebutkan satu tema anjuran memperbanyak usia khususnya di waktu senja.
usia sepuh itu. Di tema yang lain bahkan ada laknat yang Allah Subhanahu wa taala berikan khususnya bagi orang-orang tua. Secara khusus Allah melaknat orang-orang tua dengan sebab apa? Syaikhun zanin, orang tua yang dia itu sudah sepuh, istilahnya sudah bau tanah tapi masih sempat bermaksiat. Nah, itu sudah mendekati garis finish tapi kok masih sempat bermaksiat. Maka Allah Subhanahu wa taala kemungkinan besar akan mengadab mereka dengan adab yang pedih. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dapati usia kita di masuk usia senja ini. Allah kumpulkan kita dalam lingkungan kebaikan, komunitas kebaikan, orang-orang soleh, bahkan kita masih memiliki keistiqomahan untuk beribadah. Itu tanda alamat kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala betul-betul mewafatkan kita dalam keadaan yang baik, dalam keadaan husnul khotimah. Karena kan sebentar lagi ya. Beda kalau seperti saya ini masih anak-anak, jalannya masih panjang. Yang kita tidak tahu, yang bisa kita lakukan itu hanya berdoa dan berharap. Mungkin pas masih muda masih semangat belajar, masih semangat ibadah. Tapi kan kita tidak pernah tahu ujian apa yang Allah berikan kepada kita sampai akhirnya biasanya kalau sudah diuji itu mau ibadah itu rasanya apa Pak? Berat ya. Nah, kalau masih muda itu ujian keistiqomahannya masih panjang, masih lama. Makanya saya itu sering ngiri. Di tempat saya itu ada mbah-mbah, itu usia 70 tahun. Sholat jamaah itu tidak pernah absen, Pak. Sekalinya absen, ternyata beliaunya wafat. Tapi memang tidak pernah absen sama sekali. Sampai kadang beliau itu kalau sholat itu masih berdiri, itu posisinya seperti ruku. Mungkin imamnya bacaannya agak panjang itu sampai nggak bisa nahan berdiri tegak, itu posisinya seperti orang ruku. Masya Allah istiqomah. Dan Allah tutup akhir hayatnya dalam keadaan apa? Kebaikan. Kita masih muda itu masih melihat besok akhir saya seperti apa. Makanya alhamdulillah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini nikmat yang luar biasa ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam komunitas kebaikan, perkumpulan orang-orang yang soleh. Pun demikian halnya mudah-mudahan masing-masing kita kelak akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada majlis yang lebih mulia, yakni di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, temanya kalau jamaah tahu temanya nggih? Ada undangannya nggih? Temanya apa, Pak? Membangun kebahagiaan hidup di dunia sebagai bekal di akhirat itu. Membangun kebahagiaan hidup di dunia dan sebagai bekal untuk kehidupan di akhirat. Ini sudah berulang nggih, insyaallah nggih temanya nggih. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan pemahaman untuk kita semua. Tapi pertanyaannya, Pak, kok enak sekali? Hidup di dunia bahagia, akhir masuk surga gitu. Kok enak sekali gitu. Memangnya bisa, Pak? Kayak slogannya yang dulu terkenal itu ya. Kecil dimanja, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Emangnya bisa, Bu? Bisa mboten niki? Insyaallah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu juga, nasib manusia itu ada 4 macam. Yang pertama, bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Yang kedua, susah di dunia tapi bahagia di akhirat. Yang ketiga, bahagia di dunia, sengsara di akhirat. Dan yang keempat, ini yang paling merugi, sudah susah di dunia, sengsara di akhirat. Keadaan yang pertama, bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Nah, ini cita-cita kita semua. Mungkin mudah-mudahan ini juga menjadi tema pembahasan yang selama ini kita bahas termasuk siang hari ini. Membangun kebahagiaan hidup di dunia sebagai bekal untuk kehidupan akhirat kita nanti. Hidup di dunia bahagia,
kemudian kita menemui Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam surga. Sebagaimana ini cita-cita kita semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bahagia tidak hanya di dunia mendapatkan segala kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, di akhirat pun juga sama. Orientasi hidup kita tidak hanya kaya di dunia, tapi juga selamat ketika di akhirat. Keadaan yang kedua, sengsara di dunia atau susah di dunia tapi bahagia di akhirat. Ini keadaan secara umum orang-orang beriman. Karena pada dasarnya banyak hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan, misalnya ad-dunya sijanul muslim wa jannatul kafir. Dunia itu tidak bisa dipungkiri sudah menjadi sunatullah, menjadi penjaranya orang-orang beriman. Maka kalau hidup di dunia susah itu wajar. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Allah pasti akan menguji kita masing-masing dengan berbagai bentuk ujian. Masing-masing orang diuji dengan ujian yang berbeda. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu dalam keadaan susah payah. Hidupnya manusia pun juga dipenuhi susah payah. Orang-orang beriman pasti akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan ujian tersebut mereka bersabar, wa basyiris sabirin, mereka akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Keadaan yang ketiga, bahagia di dunia tapi sengsara di akhirat. Itu mayoritas orang-orang kafir, orang-orang yang membangkang dari aturan-aturannya Allah Subhanahu wa taala. Mereka kaya di dunia. Mereka Allah berikan segala macam kenikmatan di dunia. Tapi besok di akhirat sudah jelas Allah Subhanahu wa taala akan tempatkan mereka di neraka. Kemudian yang keempat, ini yang paling menyedihkan. Sudah di dunia sengsara, di akhirat masuk neraka. Ini keadaan orang-orang kafir, sudah kafir miskin pula. Kalau kaya gitu masih mending ya Pak ya. Masih Allah berikan kenikmatan di dunia, masih sempat merasakan enak. Di dalam Quran surat Al-Ghasyiyah itu, amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Mereka susah payah, mati-matian kerja di dunia, mereka sengsara. Amilatun nasibah, mereka kerja susah payah, rekoso. Tapi apa hasilnya? Tasla naron hamiyah. Mereka hanya mendapatkan neraka hamiyah pada kehidupan di akhirat nanti. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata memang ada keadaan yang kita inginkan menjadi cita-cita seluruh orang-orang yang beriman, diberikan kebahagiaan hidup di dunia, diberikan akhir yang baik, ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tinggal caranya bagaimana ini? Kita membangun kebahagiaan hidup di dunia tadi. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita hanya membahas beberapa poin saja. Sudut pandang kita terhadap kebahagiaan terlebih dahulu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana untuk mendapatkan kebahagiaan tersebut. Yang ini nanti mengarah pada 2 poin saja. Ilmu dan juga takwa. Ini yang menjadi modal bagaimana seseorang bisa mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia. Kebaikan hidup di dunia. Ketika hidupnya dilandasi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu nilai atau poin di dalam makna ketakwaan itu adalah adanya ilmu yang dimiliki oleh seseorang. Karena nggak mungkin seseorang bisa bertakwa kalau dia nggak berilmu. Itu nggak bisa. Sebagaimana kita bisa ibadah, itu kan karena kita belajar ya. Tata cara sholat, tata cara puasa, berzakat, berhaji, itu kan ada ilmunya semua. Yang kita wajib pelajari dan kita amalkan. Dan pengamalan ilmu itu bagian dari ketakwaan. 3 poin itu saja yang akan kita bahas. Mudah-mudahan menambah pemahaman kita, mengiringi hidayah Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, sudut pandang kebahagiaan. Yang dimaksud bahagia itu bagaimana?
Jangan sampai sudut pandang kita sebagai orang-orang yang beriman itu sama saja dengan kebanyakan manusia pada umumnya. Karena as-sa'adah, misalnya tadi yang disebutkan dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Hasanah itu kan kebaikan. Kebaikan ini bahasa Indonesia, bahasa kita atau bahasa Al-Qur'an? Ternyata kebaikan itu bahasa siapa? Bahasa Al-Qur'an, bahasa Allah Subhanahu wa taala. Yang mau tidak mau dalam menafsirkannya kita juga harus merujuk dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya tidak salah paham. Karena pernah suatu ketika Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, para sahabat, atadruna mal muflis? Kalian tahu enggak orang yang rugi, orang yang bangkrut itu seperti apa? Yang namanya sahabat, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sama. Mereka memiliki kualitas keimanan dan ketakwaan paling tinggi dibandingkan manusia yang hidup hari ini. Tidak ada yang menandingi ketakwaan dan keimanan mereka kualitasnya. Tapi sama saja mereka itu manusia biasa. Memiliki sifat-sifat biasanya kita sebagai manusia itu bagaimana? Maka dengan polosnya sahabat itu menjawab, "Ya Rasulullah, al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'." Ya Rasulullah, orang yang bangkrut itu kalau menurut kita orang yang tidak punya kekayaan, yang tidak punya harta benda. Leres betul. Sama gitu menurut kita gitu. Orang bangkrut, orang rugi, orang miskin itu orang yang tidak punya perhiasan, tidak punya harta benda, tidak punya kekayaan. Tapi ternyata menurut sudut pandang manusia itu betul. Tapi menurut Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, Rasulullah sampai mensifati orang yang bangkrut itu menurut Allah Subhanahu wa taala adalah man ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa shaumin wa zakatin. Dia menemui Allah Subhanahu wa taala besok hari kiamat. Itu membawa pahala yang begitu banyak, dari pahala salat, pahala puasa, pahala zakat, pahala sedekah, pahalanya banyak. Ini alamat pertama ini. Orang bangkrut itu mati, meninggal dunia, menemui Allah Subhanahu wa taala membawa pahala yang banyak. Tapi dia lupa, selama dia berinteraksi dengan sesama, dengan keluarga, tetangga, teman kerja misalnya, dengan lingkungan sekitar, waqad syatama hada, wa daraba hada, wa akala malad hada, wa syafaka dama hada. Dia lupa pernah mencela orang lain, menggibah orang lain, membicarakan keburukan orang lain, saudaranya, memukul saudaranya, mengambil harta orang lain yang tidak berhak dia ambil, bahkan menumpahkan darah orang lain meskipun tidak secara langsung, meskipun dengan tidak dia sadari sama sekali. Contoh, beberapa musibah yang terjadi di sekitar kita, di negara kita misalnya, ada tanah longsor, ada kebakaran, ada banjir. Itu kan karena salah satu sebabnya ya Pak, penggundulan hutan itu nih. Itu ada pelakunya kan? Penggundulan hutan menyebabkan tanah longsor, menyebabkan banjir. Banjir menjadikan jatuhnya korban sampai meninggal dunia. Itu kita menumpahkan darah orang lain meskipun tidak secara langsung, meskipun tidak kita sadari sama sekali. Jangan dikira kita itu menebang hutan, kita itu mengambil apa yang bukan menjadi hak kita itu terus, kan saya nggak merugikan orang lain, kan ini juga urusan saya sendiri. Ternyata dampak jangka panjangnya itu menyebabkan nyawa melayang, jatuhnya korban. Dan itu masuk di hitungan hadis tadi. Dia sudah membawa amalan yang banyak, tapi dia lupa melakukan dosa-dosa khususnya terhadap sesama manusia. Sampai akhirnya singkat cerita kan kita tahu ya, kesimpulan ceritanya itu, ini orang yang punya pahala banyak, ini perkumpulan para korban. Para korban protes di hadapan Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, saya nggak rela. Saya dulu di dunia begini, semuanya mengadu." Ya sudah, kalau begitu cara adilnya bagaimana? Pahalanya orang ini
sholat, puasa, zakat tadi dibagi-bagikan kepada para korban. Sudah cukup? Oh, tidak terima ya Allah. Masih belum tuntas. Dulu itu dia seperti ini. Lagi mana? Ini pahalanya sudah habis ini. Para korban ini punya dosa, diambil, dikumpulkan jadi satu, dilimpahkan kepada orang yang berbuat zalim tadi. Dia menyangka dia meninggal dunia sudah banyak pahala. Berakhir dia menanggung dosa orang-orang yang dia zalimi. Akhirnya masuk neraka. Bangkrut boten? Bangkrut. Maka konsep taubat itu ada dua, Bang. Taubat di dalam penjelasan para ulama, banyak di dalam kitab-kitab penjelasan para ulama, itu kesimpulannya dua. Kalau sesuatu yang berhubungan dengan Allah, secara langsung kita taubat nasuha, selesai. Dulu kita nggak sholat, nggak bayar zakat, kita nggak puasa, kita taubat, selesai. Kita taubat, selesai. Tapi kalau berkaitan dengan sesama manusia, kita mau tobat jukir balik, nggak selesai urusannya. Sebelum apa? Meminta keridhaan orang yang bersangkutan. Ibarat orang sholat Jumat pulang, berangkat pakai sendal swallow, pulang bawa sendal yang lebih mahal, ngambil sendal orang gitu ya Pak. Wah, besok saya tobat ya Allah, saya nggak akan ulangi lagi. Tapi kemana-mana dia masih pakai sendal yang baru tadi. Nggak sah taubatnya sampai sendal itu dikembalikan. Kalau dulu kita menjelek-jelekkan orang lain, membicarakan keburukan orang lain, kita minta maaf kepada yang bersangkutan. Kalau nggak bisa lewat perantara, atau dengan cara apa? Mengganti dengan sesuatu yang baik. Kita sebut-sebut kebaikannya, kita sebut-sebut kehormatannya, kebaikannya kepada orang lain, untuk menebus dulu kita pernah membicarakan keburukannya. Kalau dosa yang berkaitan dengan sesama manusia tidak selesai dengan hanya bertaubat saja, tapi harus meminta keridhaan orang yang bersangkutan. Nah, ini perbedaan definisi yang mendasari. Hasil akhirnya ternyata juga berbeda. Maka kita kembali tema kita. Kebahagiaan itu apa, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Apakah bahagia itu hanya dihitung kalau orang punya rumah, punya mobil, punya istri cantik? Nyatanya kemarin yang bawa mobil segala macam itu, anaknya malah bikin kasus. Bapaknya, saya lelah diperiksa gitu kan. Ternyata tidak menjamin kebahagiaan. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa poin yang masuk dalam kebahagiaan. Perasaan yang ada di dalam hati seorang manusia yang dia mengandung unsur sakinatun nafs, ketenangan jiwa. Orang bahagia itu kalau jiwanya tenang. Kemudian yang kedua, tuma'ninatul qalb. Hatinya pun juga damai. Jiwanya tenang, hatinya damai. Wansyarahis sadr, dadanya lapang, tidak sempit. Menerima segala sesuatu itu, alhamdulillah Mas. Apapun yang kondisi yang Allah berikan kepada orang ini tadi, ditanya gimana Pak kabarnya, gimana Bu kabarnya, alhamdulillah, semuanya alhamdulillah. Kemudian damainya keadaan badan kita, yang ini lahir dari keimanan yang dimiliki oleh seseorang. Kebahagiaan pada kesimpulannya lahir dikarenakan adanya keimanan. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah belum beberapa unsur ini ada di dalam diri kita? Hatinya tenang, dadanya lapang, jiwanya damai. Enggak kemerungsung, enggak gerusah-gerusuh, enggak pusing. Sudah belum ini kira-kira? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya misalnya surat An-Nahl ayat 97. Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang melakukan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan orang ini beriman. Alamatnya apa tadi? Kesimpulannya keimanan. Baik laki-laki maupun perempuan, dia melakukan amal soleh, amal ibadah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah akan memberikannya penghidupan yang baik. Kebahagiaan, penghidupan yang baik itu.
Lawannya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Surat Thaha ayat 124. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka aku akan berikan kehidupan yang sempit padanya. Di dalam tafsir itu disebutkan penghidupan yang sempit itu ketika seseorang tidak memiliki keimanan, berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala, berpaling dari Al-Qur'an, berpaling dari As-Sunnah, Allah akan berikan penghidupan yang sempit. Wa in kana fi malin katsirin wa sa'atin. Meskipun dia punya banyak harta, meskipun dia punya kekayaan, tapi Allah tetap berikan kesempitan hidup pada orang ini. Disebabkan apa? Kesempitan hati yang dia miliki. Ini kalau seseorang apa? Berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dengan kebahagiaan. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inna sa'adah fil manduril islami, sesungguhnya kebahagiaan dalam sudut pandang Islam, laisat qasiratun 'alal janibil maddi faqat. Tidak sebatas materi saja indikatornya atau takarannya atau timbangannya. Kalau istilah orang Jawa itu kalau anaknya sudah PNS, sudah jadi pegawai, alhamdulillah anak saya sudah jadi orang. Nah, lah emangnya kalau enggak pegawai negeri itu belum jadi orang ya Pak? Tidak hanya materi saja. Sampai sekarang kayaknya masih jadi ujian ya. Anak muda mau ngelamar calon istri itu ditanya pekerjaannya apa Mas? Saya ngajar di pesantren. Wah, anak saya mau dikasih makan apa ini? Saya PNS Pak. Wah, alhamdulillah siap. Besok tanggal berapa? Tidak hanya materi. Tidak hanya materi. Wa in kanatil asbabil maddiyah min anasiris sa'idah. Meskipun materi, harta, kekayaan, rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia berupa materi tadi merupakan unsur-unsur yang dapat mewujudkan kebahagiaan. Orang itu kalau punya keluasan harta, kemungkinan dia berbuat kebaikan itu lebih banyak. Sebagaimana yang dicurhatkan oleh para sahabat itu ya. Dhahaba ahlud duthur bil ujur. Ini kualitas, bedanya kualitas keimanan kita dengan para sahabat ini salah satunya di sini, Pak. Kalau kita marry dengan tetangga itu kan marry, wah mobilnya baru lagi. Wah, rumahnya nambah tinggi lagi ini. Punya cabang di sini dan lain sebagainya. Biasanya kita marry di situ ya. Perhatikan para sahabat marry-nya apa. Sama-sama halnya, mereka marry dengan orang-orang kaya, iri dengan orang-orang kaya. Tapi para sahabat itu curhatnya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, jadi orang kaya itu enak ya. Mereka itu lebih banyak pahalanya loh. Sama-sama marry dengan orang kaya, tapi kalau kita marry dengan kekayaannya, kalau para sahabat marry dengan pahalanya. Kok bisa?" Rasulullah bertanya, "Kok bisa demikian?" Maka para sahabat menjawab, "Kalau Allah memerintahkan kita sholat, mereka juga bisa sholat. Kalau Allah memerintahkan kita puasa, orang kaya pun berpuasa. Tapi giliran Allah memerintahkan zakat, sedekah, infak, orang kaya bisa karena punya harta. Kita ini ya Rasul, yang miskin-miskin ini kan nggak bisa sedekah, nggak bisa zakat. Terus gimana? Berarti pahalanya banyak mereka. Mereka itu iri dalam masalah pahalanya, bukan iri dari masalah apa? Materinya tadi. Maka Rasulullah memberikan alternatif. Bukankah Allah telah menjadikan setiap kalimat-kalimat thayyibah itu sebagai sedekah? Fa inna bikulli tasbihatin shadaqah wa bikulli tahlilatin shadaqah wa takbiratin shadaqah. Setiap kalimat takbir kita berzikir itu subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar, itu sedekah semua. Berhubungan suami istri, seorang laki-laki mendatangi istrinya, itu sedekah. Sampai-sampai di dalam sebuah hadis itu disebutkan oleh Rasulullah SAW, para sahabat itu ada yang nanya sampai, "Kalau saya masih nggak bisa ngapa-ngapa, bagaimana ya Rasul?" Ya sudah, kamu diem saja, nggak usah ngapa-ngapa, itu sedekah. Yang penting tidak berbuat keburukan.
Kalau kita jadi guru terus punya murid bandel itu. Nak, kamu nggak usah ngapa-ngapa, pokoknya kamu diem, tak kasih biji 100 nanti. Kadang gitu nih Pak. Daripada ini anak itu bergerak malah ganggu teman-temannya. Dia diam saja, itu nilai kebaikan, nilai sedekah. Maka para sahabat berlomba-lomba mencari hal tadi itu. Datang lagi curhat kepada Rasul, ya Rasul, kemarin saya diberikan tips-tips seperti ini, kita melakukan. Ternyata orang kaya juga tahu. Terus orang kaya ikut-ikut, mereka ikut berzikir, mereka ikut melakukan hal-hal yang tadi. Gimana ya Rasul? Berarti pahala mereka lebih banyak lagi. Maka Rasulullah mengatakan, ya sudah, kalau begitu itu sudah takdirnya Allah. Tadi konsep yang pertama, di dunia diberikan kekayaan, tapi juga keimanan. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Dan itu fadilah, keutamaan yang memang Allah berikan hanya kepada orang-orang yang Allah kehendaki saja. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi ya kesimpulan kita yang pertama, kebahagiaan di dalam Islam tidak diukur dari materi saja. Meskipun materi juga menjadi unsur yang dapat mewujudkan kebahagiaan. Akan tetapi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, laisa ghayatun. Materi itu bukan tujuan dari kebahagiaan yang ada di dalam Islam. Materi itu bukan tujuan. Melainkan tadi tenangnya hati, damainya jiwa yang lahir dari keimanan. Kita masuk pembahasan yang kedua, caranya bagaimana supaya ada kedamaian, kebahagiaan di dalam diri kita. Kalau kita berbicara tentang bekal itu, di dalam Quran surat Al-Baqarah itu yang bunyinya wa tazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa, dan berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan. Maka ini jawaban pertama, Pak. Kalau kita pengen bahagia, maka bekalnya apa? Takwa. Ayat ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian cocok dengan perkumpulan kajian kita di siang hari ini, Ikatan Persaudaraan Haji. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Ayat ini tidak sepotong ya. Kalau satu ayat penuh, ayat ini berbicara tentang haji. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinna fala rafatha wala fusuqa wala jidala. Nah, itu kan aturan-aturan haji kan. Kalau sudah diwajibkan haji, nanti di tempat haji itu di tanah haram tidak boleh melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Niat buruk sekecil apapun bisa merusak pahala haji kita. Nah, ini ayatnya kaitannya dengan haji. Tapi ditutup dengan apa? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tafsirnya bagaimana? Bekal takwa itu ternyata tidak semata-mata takwa. Yatazawwadul hajj bil ilmi an manasikil haji. Berbekalnya orang-orang yang diwajibkan untuk haji dengan ilmu manasik haji. Berarti ini jawaban yang kedua ya. Kalau seseorang ingin mewujudkan kebahagiaan hidup di dunia, satu, bertakwa. Dua, salah satu poin dari ketakwaan itu adalah berilmu. Karena seseorang tidak mungkin bisa mengamalkan ketakwaan kecuali dia mengilmui tentang ketakwaan. Kemudian wa ma yahtaju bihi minat ta'ami wasyarabi wa malabisi wad-dawa'i. Yakni juga berbekalnya orang-orang yang mau pergi haji itu dengan berbekal makanan, minuman, pakaian, termasuk obat-obatan. Kita kan wajib punya bekal nggih. Wa arsyadahullahu ta'ala aidan bistishabit taqwa. Kemudian Allah pun juga memberikan bekal kepada mereka, yakni tentang ketakwaan. Berbekal ilmu dan juga ketakwaan. Wahia al-khusyu' wal khasyah. Kekhusyuan dan juga rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ketundukan dan juga kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua hal. Bagaimana caranya? Berilmu dan bertakwa. Bertakwa dan juga berilmu. Kita bahas satu-satu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ilmu terlebih dahulu. Kenapa bisa ilmu itu menjadi sebab datangnya kebahagiaan pada diri seseorang? Karena ilmu inilah yang menjadi pintu seseorang bisa melakukan amal-amal kebaikan. Mustahil
seseorang itu bisa beramal tanpa ilmu. Yang terjadi hanya apa? Kesesatan. Sebagaimana kalau kita membaca surat Fatihah setiap hari setiap sholat kita, ghairil maghdubi alaihim walad dolin. Jangan engkau jadikan kami masuk jalannya orang-orang yang engkau murkai, engkau orang-orang yang engkau sesatkan. Orang-orang yang dimurkai oleh Allah itu adalah Bani Israel. Mereka punya ilmu tapi nggak mau mengamalkan. Pembangkangan mereka yang paling pertama itu apa? Mereka itu turun pada mereka para nabi dan rasul. Tapi mereka sendiri yang membunuh nabi-nabi dan rasul-rasul mereka. Mereka punya kitab yang mengisyaratkan kehadiran Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika Nabi Muhammad muncul, mereka nggak mau mengimani itu. Tahu ilmu tapi nggak mau mengamalkan. Itu orang-orang yang dimurkai. Orang-orang yang disesatkan siapa? Orang-orang Nasara. Mereka nggak punya ilmu tapi beramal terus-menerus. Amalnya melahirkan kesesatan. Maka ilmu ini penting, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bahas terlebih dahulu tujuan kita menuntut ilmu itu apa? Selama ini kita belajar itu tujuannya apa? Mendekatkan diri kepada Allah gitu. Tujuannya apa, Bu? Kira-kira, Bu? Imam Ahmad bin Hanbal menyebutkan sebagaimana yang dinukil oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, al-ilmu la ya'duluhu syai'un liman sihhatan niyatihi. Menuntut ilmu itu adalah amalan yang paling utama. Ngaji, Bu, belajar itu adalah amalan yang utama yang tidak bisa ditandingi dengan amalan lain selama niatnya betul. Tujuannya benar. Maka beliau ditanya, kaifa tasihhun niyyah ya Imam? Bagaimana niat yang betul dalam menuntut ilmu itu? Maka kemudian Imam Ahmad menyebutkan tanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairi. Seseorang itu dikatakan niat ngajinya betul, niat belajarnya betul, niat menuntut ilmunya benar kalau dia punya niat raf'ul jahli an nafsihi, menghilangkan kebodohan di dalam dirinya dan juga menghilangkan kebodohan dari orang lain. Menuntut ilmu itu bukan amalan yang berhenti pada diri kita sendiri, Pak. Ngaji gitu. Enggak. Tapi harus diamalkan dan harus didakwahkan. Minimal kita dakwahkan untuk siapa? Keluarga kita masing-masing. Itu tujuan menuntut ilmu. Menghilangkan kebodohan. Kalau selama ini sudah puluhan tahun kita ngaji, kalau menghilangkan kebodohan itu kan lawannya supaya kita pinter gitu. Nah, sekarang sudah dikatakan pinter belum? Kan tadi menghilangkan kebodohan ya. Sudahkah kebodohan itu hilang dari diri kita? Atau jangan-jangan kita tidak paham maksud kebodohan itu apa? Maka kemudian seorang ulama kontemporer, Syekh Muhammad Qutb, di dalam bukunya Pandangan Dunia Islam tentang Peradaban Modern, itu beliau menyebutkan yang dimaksud kebodohan di dalam Al-Quran itu hanya dua. Orang bodoh menurut Al-Quran itu cuma ada dua. Satu, al-jahlu bihaqiqatil uluhiyah wa khasaisiha. Yang kedua, wa imma suluk ghairul muntabit bidawabit rabbaniyah. Disebut orang bodoh itu satu kalau enggak kenal Allah. Orang kalau enggak kenal Allah itu orang bodoh. Dan juga kekhususan-kekhususan yang dimiliki oleh Allah. Apa itu? Allah itu adalah Rabb semesta alam. Yang dimaksud Rabb itu menciptakan, menghidupkan, mematikan, memberi rizki, menahan rizki, memberi penyakit, mengangkat penyakit, memberi musibah, menahan musibah, mengatur urusan kehidupan alam semesta termasuk urusan hidupnya manusia. Itu hanya Allah yang memiliki kemampuan dan kekuasaan. Tidak ada kekuatan lain. Jangan sampai ada keyakinan di dalam diri kita karena kita itu tidak kenal dengan Allah, kita minta rizki bukan sama Allah tapi sama dukun. Kita minta hujan, menahan hujan bukan sama Allah tapi sama Mbak Rara kemarin itu. Karena ada keyakinan seperti itu kan. Dan dipercaya. Dan yang percaya tidak sedikit orang-orang Islam pakai jilbab tapi ikut mempercayai itu. Padahal itu urusan mutlak, urusannya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Saya ini punya murid kelas 7 SMP masih tanya, "Ustadz, bagaimana hukumnya? Itu saya punya nenek. Adik saya sakit dibawa ke dukun itu." Logika akal sehat, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Orang sakit dibawa ke mana, Pak?
ke dokter. Dokter itu sekolahnya mahal, lama. Pendidikannya lama, biayanya mahal. Maka kalau dokter bisa meresepkan obat, itu ketemu ilmunya, Pak. Oh, sakit panas, ya sudah diberi penurun panas. Oh, sakit ini diberi antibiotik lain sebagainya. Apa hubungannya urusan panas sama dukun? Wah, ini kayaknya kemasukan kok, Mas. Coba nanti ini mesti habis main di pohon itu kan. Nah, kalau gitu besok kalau main situ jangan lupa kulonwun. Kulonwun, Mbah. Anak saya kemarin habis main pengestuni, Mbah. Apa urusannya itu? Kan enggak ketemu ilmunya itu. Makanya mereka disebut sebagai orang yang bodoh. Orang-orang yang masih meyakini keyakinan kesyirikan itu adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ancamannya apa? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaitannya dengan kebahagiaan. Kalau tidak salah di Quran surat An-Nahl itu Allah menyebutkan, alladzina amanu wa lam yalbithu imanahum bidzulmin. Barang siapa yang tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kedzaliman. Barang siapa yang tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kedzaliman. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menjamin keselamatan, kedamaian bagi dirinya. Baik di dunia maupun di akhirat. Itu orang yang kalau mentauhidkan Allah tidak berbuat syirik. Maksud kedzaliman di situ, itu para sahabat bertanya, "Ya Rasul, mana mungkin kita kok enggak berbuat zalim itu?" Kan enggak mungkin. Maka Rasul mengatakan, "Bukankah kalian mendengar surat Luqman, inna syirka la zulmun adim." Sesungguhnya kesyirikan itu adalah perbuatan zalim yang paling besar. Maka yang dimaksud di sini orang yang beriman tidak berbuat kesyirikan. Maka Allah akan menjamin keamanan hidupnya, kedamaian hidupnya baik di dunia sampai di akhirat. Berarti pemahaman terbalik dari ayat ini, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, orang kalau berbuat kesyirikan, keyakinan kesyirikan, hidupnya nggak pernah tenang. Bayangkan, mungkin ibu-ibu ini masih relate mungkin. Lagi nyuci piring, gelasnya jatuh. Waduh, ini bapak kenapa ini ya? Apa hubungannya, Bu? Gelas jatuh sama keselamatan suami kita. Kita punya anak di perantauan. Kita lagi indomie itu kecubles jarum. Astagfirullah, ini adik kenapa ya? Apa hubungannya itu? Kecoblos jarum sama keselamatan anak kita. Padahal keselamatan anak kita di tangan siapa? Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar kecubles jarum tadi. Betapa banyak keyakinan hari ini. Saya itu punya teman kerja. Alhamdulillah sekarang sudah nikah, sudah punya anak satu. Alumni UNS Geografi. Orang berpendidikan gitu. Tapi dulu sempat di masa-masa sebelum nikah itu gagal nikah karena kata mbahnya wetonnya nggak cocok sama calonnya. Dan dia betul-betul batal. Apa hubungannya weton dengan keselamatan seseorang, masa depan anak-anak kita? Padahal itu semua di tangannya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka jelas orang kalau berbuat kesyirikan hidupnya nggak pernah tenang. Dikit-dikit takut, wah ini hari buruk ini mas. Ini tanggal 13, oh ini suro, ini pamali, ini nanti kualat, macam-macam. Gak pernah tenang hidupnya. Sedangkan orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dijamin kebahagiaan. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia berilmu tentang siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua disebut orang bodoh ketika wa immasulu ghairul mundabit bidawabit rabbaniyah. Seseorang itu disebut bodoh ketika berakhlak tidak dengan akhlak yang islami. Perilakunya di masyarakat ketika bermuamalah dengan sesama itu tidak diatur dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Ini ilmu yang akan mengantarkan seseorang mengenal Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan ketauhidan yang dia miliki melahirkan kebahagiaan hidup, ketenangan hidup. Salah satu poin ketauhidan itu adalah masalah tawakal. Rasulullah bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut thair, taghdu himasan wa taruhu bitanan." Kalau kalian semua itu wahai manusia bertawakal sebagaimana tawakalnya burung, bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka Allah akan memberi rizki kepada kalian sebagaimana Allah memberi rizki kepada burung. Burung itu, Bapak dan Ibu sekalian, gak pernah sekolah.
nggak pernah ikut pelatihan kerja, nggih. Tapi burung itu keluar di pagi hari dalam keadaan perut kosong, pulang sore hari dalam keadaan perut kenyang. Dan nggak pernah ada berita, nggih, mohon maaf, seekor burung gantung diri karena menanggung hutang, itu mboten enten. Stres karena banyak urusan, ndak ada. Karena burung tahu betul yang dia lakukan dalam prinsip tawakal itu apa? Apapun yang dia lakukan, dia harus keluar rumah, bekerja. Mau diusir di sawah ini diusir, mau masuk kebun diusir sama pemiliknya. Yang penting dia terbang keluar rumah kerja. Apapun yang dia kerjakan, yang penting halal, tidak melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Pulang Allah jamin kenyang, rizki Allah berikan. Nggak perlu kemudian kita mengkhawatirkan yang namanya burung itu nggak pernah nyimpen makanan, gitu. Kalau kita ngelihat susuhnya burung itu nggak pernah kok burung nyimpen makanan, tuh nggak ada. Beda seperti semut. Kalau semut itu kan dia nyimpen makanan, hewan-hewan lain nyimpen makanan. Maka kenapa Rasulullah memilih burung sebagai perumpamaan tawakal? Karena betul-betul dia mengandalkan pokoknya besok saya kerja, pulang insya Allah dapat rezeki. Tidak boleh menyandarkan urusan kita dengan pekerjaan. Indikator kalau kita masih mengandalkan kehidupan dengan pekerjaan itu apa? Rela meninggalkan ibadah demi pekerjaan. Rela meninggalkan ibadah demi urusan pekerjaan. Rela telat beribadah demi urusan pekerjaan. Saya tuh punya tetangga jualan bakso, keliling di kampung. Tapi luar biasanya itu, kalau dengar adzan dia mau berhenti di mana, itu gerobaknya ditinggal masuk ke masjid. Nggak peduli itu nanti dicuri atau rugi atau waduh, ini kalau saya setengah jam sholat ini biasanya ada 5 orang nih, 5 kali 10.000, 50.000 maneman loh ini. Kita ngaji gitu kan. Wah ini kalau saya nutup toko ini lumayan ini. Pilih ngaji atau buka toko. Nah ini nanti menjadi indikator apakah kita masih menyandarkan hidup kita dengan materi atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ilmu itu. Kemudian yang kedua, takwa tadi. Apa yang dimaksud dengan ketakwaan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Secara umum definisi takwa itu ya. Misalnya paling mendasar prinsip dari ketakwaan itu apa? Menjalankan apa-apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa-apa yang Allah larang. Simple. Itu prinsip hidup. Apa-apa yang diperintahkan kita lakukan. Apa-apa yang dilarang sudah kita tinggalkan, tidak perlu repot-repot. Atau dalam pengertian lain, yang dimaksud ketakwaan itu adalah ketika seseorang apa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ditanya, bagaimana yang dimaksud dengan takwa? Maka dijawab, bagaimana keadaan Anda kalau jenengan itu lewat jalan, jalannya penuh dengan duri? Maka kemudian dijawab, ya kalau gitu saya berhati-hati. Nah itu takwa itu seperti itu. Berhati-hati. Salah satu apa yang paling perlu kita hati-hati, urusan dunia. Yang ternyata urusan dunia ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala menjadi sebab pertama seseorang sengsara hidupnya. Sampai-sampai misalnya poin ketakwaan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam hadits qudsi, innallaha ta'ala yaqulu, sesungguhnya Allah berfirman, ya bani Adam, wahai sekalian manusia, tafarraq li ibadati amla usadraka ghina. Luangkan waktu untuk beribadah kepadaku, aku akan beri kekayaan dalam hatimu. Wa asudda faqraka, dan aku akan luruskan seluruh kemiskinanmu. Kemiskinannya dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicukupkan kemiskinannya, diberikan kekayaan. Syaratnya apa? Meluangkan waktu untuk ibadah. Kita itu punya banyak waktu luang, tapi tidak banyak orang yang bisa meluangkan waktu. Sebaliknya wa illa taf'al mala'tu yadaika syughla wa lam ashudda faqrak. Kalau tidak, masih menyibukkan dalam urusan dunia, aku akan penuhi tanganmu dengan kesibukan dan aku tidak akan pernah menutup kemiskinanmu. Logikanya Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, orang kalau kaya itu ibadah lebih fokus gitu. Ngaji lebih tenang, nggak mikir urusan apa? Uang. Beda kalau orang miskin misalnya alasan nggak berangkat ngaji, oh harus ngembur, besok harus bayar ini itu wajar gitu. Kalau orang kaya tenang, wah saya sudah punya passive income, bisnisnya sudah di mana-mana,
Dia mau ngaji, mau sholat, mau sedekah, biasa. Logikanya seperti itu nggih harusnya. Tapi ternyata semakin sibuk diri kita, semakin kaya diri kita, semakin sibuk. Bisnisnya semakin banyak, urusannya semakin banyak, yang ada apa? Pusing. Itu tadi, ketika seseorang tidak mau meluangkan waktu untuk beribadah kepada Allah, dipenuhi tangannya dengan kesibukan. Imam Ibnu Qayyim menyebutkan muhibbud dunya la yanfakka min thalathin. Orang-orang yang mencintai dunia tidak akan mendapatkan kecuali 3 perkara ini melekat di dalam dirinya. Apa itu? Hammun lazimun, kesedihan yang senantiasa ada. Wa ta'bun daimun, rasa capek yang senantiasa menghinggapi. Wa khasratun la tanqadi, kerugian yang tidak akan pernah ada habisnya. Orang kalau orientasi hidupnya hanya masalah dunia, isinya pusing, isinya sedih, isinya gresuloh, hatinya sempit, rasanya capek terus-menerus, yang ada rugi terus-menerus. Sampai dia itu merasa rugi ketika kehilangan waktu. Merasa rugi ketika kehilangan sepeser yang dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya masalah rugi. Dan itu yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim. Terakhir jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man kanatil akhiratu hammahu ja'alallahu ghinahu fi qalbihi wa jama'a lahu syamlahu wa atathu dunya wa hiya raghimatun." Orang kalau sudah bertakwa kepada Allah, orientasi hidupnya itu adalah untuk akhirat. Orientasi hidupnya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menjadikan kekayaan ada di dalam hatinya. Allah akan mengumpulkan seluruh urusan-urusannya, dimudahkan. Dan dunia mendatangi orang tersebut dalam keadaan terhina. Dia tidak harus menghinakan diri untuk mencari dunia, malah dunia itu mendatangi orang tadi dengan sendirinya. Beda kalau orang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan dunia sebagai orientasi hidupnya. Wa man kanatid dunya hammahu ja'alallahu faqrahu baina 'ainaihi wa farraqa 'alaihi syamlahu wa lam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu. Orang kalau sudah menjadikan dunia sebagai orientasi hidupnya, satu, Allah akan jadikan kemiskinan nempel di depan matanya. Tidak pernah merasa kaya. Kemiskinan itu senantiasa menghantui. Kemudian yang kedua, wa farraqa 'alaihi syamlahu, urusannya Allah cerai beraikan. Semakin kaya semakin sibuk. Semakin enggak ada waktu luang. Pak, Bu, besok ngaji ya. Mohon maaf, Pak, saya sibuk. Lah rumangsanya kalau orang-orang ngaji itu orang-orang pengangguran apa pripun? Kan boten ya. Oh, saya lebih sibuk loh ini. Ternyata siapa yang menyibukkan? Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Allah tidak memberi kesempatan untuk ngaji, untuk ibadah. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu. Dunia tidak akan pernah mereka dapatkan kecuali sebatas yang telah Allah takdirkan. Enggak pernah lebih, enggak bisa lebih. Padahal logikanya kita kalau kerja lembur itu dapat bonus, dapat penghasilan lebih ya. Tapi kalau orang lembur dunia, Allah enggak pernah kasih lebih. Memang jatahnya segitu saja. Sudah ditulis bahkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Takdir enggak pernah berubah. Dan enggak pernah salah. Rezeki enggak pernah keliru. Mereka tidak mendapatkan apa-apa kecuali yang telah Allah Subhanahu wa taala catatkan. Dan ini bagian dari ketakwaan. Ketika seseorang berhati-hati, bertakwa khususnya dalam masalah urusan dunia. Bisa dipahami nggih Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian? Wallahu a'lam bishawab. Asallahu ayja'alana ayastami'una al-qaula wa yattabi'una ahsanah. 3 poin tadi yang kita bahas. Yang pertama, hakikat kebahagiaan menurut sudut pandang Islam, bukan sekedar materi. Tapi kelapangan hati kita, kedamaian jiwa kita yang lahir dari keimanan memudahkan kita mudah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Berilmu, senantiasa belajar, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang akan menjadikan kita apa? Bekal menemui Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kebaikan. Insya Allah amal kita, amal yang dibangun di atas ketakwaan, di atas ilmu, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi pemberat timbangan kita di hari kiamat nanti, menjadi sebab dimasukkannya kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahagia tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Monggo sebelum kita akhiri, kita tutup dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan petunjuk kepada kita segala kebaikan-kebaikan. Dengan harapan Allah memberikan kemampuan kepada kita, kemauan kepada kita untuk mengikuti kebaikan-kebaikan tersebut, dan Allah memberikan petunjuk kepada kita segala bentuk keburukan-keburukan dengan tujuan Allah memberikan kemauan dan kemampuan kepada kita untuk meninggalkan keburukan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma la tada' lana min maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farrajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridun illa syafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirata illa qadaitah ya rabbal alamin. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajinna min khizyid dunya wa adabil akhirah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga menjadikan amal kalian kalau sekalian pelajaran saya bersama masih akan kita ya kalau akan tiba-tiba yang nanti akan dari itu dari bagian. Baik, ibu bapak sekalian, tentunya lakukan dari